Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah orang ketiga, Lencir Kemuning. Cerita misteri kali ini bersumber dari Agil R. Saputra. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Orang ketiga, Lencir Kemuning, berdasarkan kisah nyata. Kali ini kisah tentang sepasang suami istri yang rumah tangganya retak karena hadirnya orang ketiga. Tapi bagaimana bila orang ketiga tersebut bukanlah manusia? Hal seram apa yang terjadi? Disclaimer, semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tahun 1989, di sebuah kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebut saja Dewo. Di tahun inilah dia menikah dengan Tunjung, istrinya. Setelah menikah, dia masih tinggal dengan ibu dan adiknya, Asri, yaitu narasumber dari cerita ini. Orang tua Dewo sudah bercerai sejak ia masih duduk di bangku SMP, dan sekarang ayahnya tinggal di Semarang. Mungkin karena alasan itu, setelah menikah, Dewo tetap ingin bersama ibu dan adiknya. Sebenarnya ayah Dewo berasal dari keluarga priayi, tapi kehidupan Dewo sempat mengalami pasang surut karena sejak orang tuanya bercerai, hak asuh jelas jatuh pada ibunya. Dan ibunya ini sama sekali tidak mau menerima nafkah dari mantan suaminya, yaitu ayah Dewo. Entah kebencian apa yang melatar belakanginya, ibunya pun mencukupi kebutuhan Dewo dan Asri dengan usaha toko sembako di pasar. Tapi nyatanya itu semua lebih dari cukup untuk menyekolahkan Dewo dan adiknya hingga lulus SMA. Kembali ke cerita, setelah menikah, Dewo bekerja sebagai supir truk pasir di depo milik Pak D-nya. Kala itu, prinsipnya masih sama dengan ibunya. Padahal bisa saja Dewo, istri, dan adiknya hidup lebih enak kalau mau menerima. Tapi entah kesalahan masa lalu apa yang dilakukan oleh ayahnya sehingga mereka benar-benar sebenci itu. Tapi meski begitu, ayah Dewo tidak menyerah memberikan kewajibannya. Meski selalu ditolak dan di setiap penolakan, sang ayah selalu mempunyai kebijaksanaan dengan berkata, "Kalau seandainya suatu hari butuh, ini masih kusimpan, punyamu dan adikmu." Tapi Dewa selalu menjawab belum membutuhkannya. Sampai akhirnya 1 tahun setelah ia menikah, ibunya mulai sakit stroke dan meninggal. Tinggallah Dewo kini di rumah dengan istri dan Asri adiknya. Ayahnya sempat juga kali datang ke Kendal. Pertama, ketika mantan istrinya, yaitu Ibu Dewo meninggal. Kedua, datang untuk membicarakan harta hak dari Dewo dan Asri. Tapi Dewo dan adiknya masih tidak mau. Tunjung, istri Dewo sempat membujuk suaminya untuk menerima saja pemberian itu. Tapi entah masalah apa yang melatar belakanginya, mereka tetap enggan menerima haknya. Sampai akhirnya selang beberapa bulan, ayahnya pun datang lagi, namun dengan keadaan yang berbeda. Ia datang dengan didorong menggunakan kursi roda. Nampaknya beliau kena stroke juga, sama dengan mantan istrinya.
Sambil diantar oleh adiknya, yaitu Maman Dewo, beliau menangis memohon agar anaknya bisa menerima haknya yang saat itu sudah diuangkan. Ayahmu ini sudah tua, tolong diterima, nanti ayah keburu meninggal. Dengan nada yang gagap, ayah Dewo menangis memohon dan meminta maaf untuk kesalahannya di masa lalu. Akhirnya, di sini Dewo dan Asri pun luluh dan mau menerima warisan itu. Suasana haru terjadi ketika mereka berpelukan dan saling memaafkan. Dan sekira seminggu kemudian sang ayah meninggal setelah menggugurkan kewajibannya. Singkat cerita, ternyata harta warisan yang telah diuangkan itu cukup banyak. Dewo menggunakannya untuk memperbesar kios sembako di pasar yang kini diurus oleh Asri adiknya. Dan sisanya untuk Dewo membuka usaha. Berbekal uang itu dan ilmu dari Pak D-nya, Dewo yang dulunya hanya seorang supir truk pasir, kini telah membuka depo pasirnya sendiri. 2 tahun berjalan, depo pasirnya semakin berkembang. Berikut juga dengan kios sembako milik adiknya, Asri. Tapi nampaknya kebahagiaannya masih belum lengkap. Di usia pernikahannya yang sudah menginjak 3 tahun, Dewo dan Tunjung belum juga mempunyai momongan. Meski begitu, hubungannya dengan istrinya masih harmonis dan baik-baik saja. Dewo di sini masih menyemangati istrinya dengan melakukan hal yang wajar, seperti mengikuti program kehamilan, puasa, jamu, dan lain-lain. Sampai akhirnya Dewo mulai menempuh jalan yang tidak wajar untuk mempunyai momongan. Secara basic, sejak dulu Dewo ini memang agak suka dengan hal-hal yang berbau mistik dan klinik. Untuk mendapat tujuannya, Dewo mulai sering tirakat, seperti tidur di makam pepunden dan aktivitas kebatinan lainnya. Sampai di suatu ketika, dia bertemu temannya, sebut saja namanya Tamrin. Setelah itu, mereka berdua pun menjadi akrab dan sering melakukan tirakat bersama. Di sini, Tunjung, sang istri dan Asri adiknya, sebenarnya tidak suka dengan Tamrin. Orangnya aneh dan berlebihan, katanya. Karena selalu membahas hal yang bersifat klinik, apa-apa selalu dihubungkan dengan hal klinik. Tunjung istrinya juga sempat mengutarakan ini kepada Dewo. Tapi entah bagaimana, Dewo selalu meyakinkan dan menenangkan istrinya itu. Di sini Dewo pun tetap sering melakukan aktivitas kebatinannya bersama Tamrin. Sampai di suatu hari, sekira pukul 11 malam, Dewo pun pulang dengan membawa sesuatu yang dibalut dengan kain kafan. "Apa itu, Mas?" tanya Tunjung istrinya, yang ketika itu masih duduk di ruang TV bersama Asri adiknya. Keris, Dek, yang kudapat dari tirakat kemarin malam, jawab Dewo dengan muka capek, karena memang sudah 1 hari 1 malam dia tidak pulang ke rumah. Setelah kemarin dia pamit ingin tirakat bersama Tamrin. Asri adiknya di sini hanya terdiam. Istrinya juga menganggap itu hal yang biasa. Karena memang tidak jarang Dewo membawa benda-benda klinik setelah pulang bertirakat. Disimpanlah keris itu oleh Dewo di lemari khusus tempat barang-barang kliniknya. Dan keesokan harinya, setelah kembali ke aktivitasnya masing-masing, pagi itu Dewo nampak buru-buru berangkat ke tempat kerjanya. Istri dan adiknya yang tengah berada di meja makan untuk sarapan pun nampak tidak memperdulikan itu. Mungkin pekerjaannya lagi banyak, batin mereka berdua. Sampai akhirnya di sore harinya,
Dewo nampak pulang membawa kain sampur tari yang berwarna kuning. Asri yang baru saja pulang dari pasar bertanya kepada Dewo. Untuk apa lagi itu, Mas? Ini sampur Sri, buat keris yang semalam aku dapat. Jawab Dewo sembari masuk ke kamarnya. Jadi katanya, Dewa semalam bermimpi didatangi oleh penunggu keris itu. Yang di dalam mimpi itu, ia meminta kain sampur kuning untuk digunakan sebagai kain pembungkusnya. Istrinya yang baru muncul dari dapur juga menanyakan hal yang sama kepada Dewo, dan dijawab juga dengan kata-kata yang kurang lebih sama dengan yang dikatakan kepada adiknya tadi. Hari pun berlalu. Nampaknya keris itu mempunyai tempat tersendiri di hati Dewo. Mulai timbul kebiasaan aneh yang dilakukan Dewo. Dia selalu meletakkan keris itu di bawah bantal tidurnya dan membawanya kemanapun dia pergi. Setiap malam, Dewo selalu mengelus-elus keris itu di ruang tamu, sembari sesekali senyum-senyum sendiri. Tunjung istrinya yang mulai merasa aneh langsung bercerita kepada adik iparnya itu, yang langsung menegurnya dengan nada bercanda. Kerisnya terus yang dielus. Mbak Tanjung itu loh dielus-elus. Kesayanganku ini, Kata Dewo kepada adiknya dengan nada tinggi. Mendengar itu, Asri pun sempat terkaget. Tidak biasanya kakaknya itu begini kepadanya. Asri tidak mau ambil pusing. Segera dia masuk ke kamarnya untuk tidur. Singkat cerita, di tengah malam, Asri pun terbangun. Dia sudah tidak tahan lagi untuk pergi ke kamar kecil. Dengan buru-buru, dia berjalan melewati kamar kakaknya. Samar-samar dia mendengar dua orang mengobrol dari dalam kamar kakaknya itu. Mungkin Mas Dewo sama Mbak Tanjung. Mungkin Mas Dewo sama Mbak Tunjung. Batin Asri. Setelah selesai buang air kecil, Asri yang hendak berjalan menuju kamarnya kembali mendengar suara orang berbincang itu lagi. Asri pun bermaksud menyapa kakak dan istrinya. Di malam itu, disingkaplah tirai di pintu kamar kakaknya yang tidak pernah tertutup itu. Kok belum pada tidur sih? Tanya Asri. Namun, seketika ia benar-benar kaget ketika yang dilihatnya adalah seorang wanita yang duduk di perut Dewo. Yang jelas, itu bukan Tunjung, kakak iparnya. Karena di sini, Tunjung terlihat tidur dengan posisi membelakangi Dewo. Asri terpaku, tidak bisa bergerak melihat itu. Bahkan melepas genggaman tangannya yang tengah menyingkap tirai pun ia tidak sanggup. Asri mencoba memalingkan matanya ke arah lain. Di sini, Asri melihat mata kakak iparnya yang ternyata terbuka. Nampaknya Tunjung tidak tidur. Mereka berdua sempat saling menatap. Sebelum penglihatan Asri mulai kembali ke Dewo, di sini ternyata Dewo tampak sedang mengobrol dengan sosok wanita yang tengah duduk di perutnya itu. Seakan tidak memperdulikan Asri yang separuh badannya berada ambang di pintu kamarnya. Tubuh Asri masih mematung, tidak bisa bergerak. Pandangannya kini hanya bertuju pada sosok itu. Sampai akhirnya sosok wanita itu menoleh perlahan ke arah Asri. Dia semakin tidak bisa bergerak, apalagi berteriak ketika melihat wajah dari sosok itu. Wanita yang entah siapa itu tampak tersenyum tipis ke arah Asri. Disinilah Asri yang ketakutan bisa bergerak dan berlari. Ia berlari menuju kamarnya. Menurut kesaksian Asri, sosok wanita itu wujudnya tidak menyeramkan. Meski mukanya pucat, namun sangat cantik, kata Asri. Kulitnya kuning sawo matang, tentunya terlihat begitu jelas
karena lampu kamar kakaknya juga menyala. Asri terlihat sangat ketakutan waktu itu. Sesampainya ia di kamar, langsung menangis gemetar. Siapa wanita itu ya? Ucap Asri dalam hati. Dan keesokan harinya, setelah Dewo berangkat bekerja, Tunjung istrinya bercerita kepada Asri. Semalam aku kok gak ditolong sih. Aku beneran gak bisa gerak, kata Tunjung kepada adik iparnya itu. Jadi semalam, sesuai apa yang dilihat oleh Asri, ternyata benar. Tunjung tidak tidur malam itu. Jadi begini cerita Tunjung kepada Asri. Malam itu, ketidakpekaan Dewo membuat Tunjung sedikit jengkel. Bukannya membela istrinya, Dewo di kamar malah tengah asik mengelus kerisnya itu. Tunjung yang kesal pun memutuskan untuk beranjak tidur dengan membelakangi Dewo. Keras keris terus. Keris itu melulu. Istrimu ini loh, diperhatikan, gerutu Tunjung dalam hati. Di tengah tidur ayamnya, tiba-tiba Tunjung mendengar Dewo berkata, Besok aku kasih sarung ya dek, apa permintaanmu? Kayu kemuning? Tunjung yang mendengar itu mulai berpikir dalam kantuknya kepada siapa Dewo berbicara. Setelah Tunjung sadar kalau Dewo masih berbicara dengan kerisnya, di sini Tunjung mulai emosi. Segera dia ingin membalikan badannya dan segera memarahi Dewo. Namun betapa kagetnya ketika Tunjung sudah membalikan tubuhnya. Tunjung melihat Dewo tidak lagi membelai kerisnya, namun ada sosok wanita yang tengah duduk di perutnya. Tunjung yang tercengang seketika tidak bisa berkata-kata. Pandangannya terpaku ke sosok yang ada di atas perut suaminya. Di sini sempat terjadi obrolan antara Dewo dan sosok itu. Namun, Tunjung lupa apa topiknya itu. Yang jelas, mereka berdua tengah asik berbincang. Tunjung yang ingin berteriak, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lirih yang gagap. Di sini Dewo nampak tidak menyadari keadaan istrinya. Dia seperti ada di dalam dunianya sendiri. Sampai akhirnya sosok itu pun menoleh ke arah Tunjung, tersenyum jahat dan berkata, Aku lencir kemuning. Sembari menunjukkan jari telunjuknya, seakan mengarahkan Tunjung untuk berbalik membelakanginya. Di sini Dewo nampak tidak peduli, sepertinya dia sedang diperdaya. Tunjung pun akhirnya bisa membalikan badannya. Matanya terbelalak ketakutan, sementara antara Dewo dan sosok itu masih asik mengobrol. Dan beberapa saat kemudian, Tunjung melihat kaki Asri berjalan dari bawah tirai, yang memang tidak menyentuh lantai. Tunjung ingin memanggilnya, namun lagi-lagi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lirih yang gagap. Sampai akhirnya, Asri melewati kamarnya lagi dan separuh badannya masuk di antara singkapan tirai. Disinilah Tunjung juga melihat Asri yang terkaget melihat sosok itu. Sosok yang tengah duduk di atas perut Dewo. Ada kesamaan antara Asri dan Tunjung tentang sosok wanita yang dilihatnya. Wajahnya cantik pucat, kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang, dan menggunakan gaun besar berwarna putih. Hampir seperti kuntilanak, itulah si Lencir Kemuning. Hari pun berlalu, Dewo kini semakin berubah. Dia seakan tidak peduli lagi dengan istrinya. Kalau di rumah, kerjaannya hanya menimang keris itu. Tunjung sempat gerah dan ingin pulang ke orang tuanya. Namun Asri, adik iparnya, selalu mencegahnya. Hari pun berlalu. Di setiap malam, Tunjung, istri Dewo, selalu bertahajud, berdoa agar suaminya bisa berubah. Namun nampaknya doanya belum diijabah oleh Tuhan.
Tapi Tunjung tetap berdoa di sepertiga malamnya. Dan ada satu kejadian. Malam itu, sekira pukul 2 malam setelah sholat tahajud, Tunjung keheranan ketika masuk ke kamar tapi tidak melihat Dewo yang tadinya tidur di situ. Oh, mungkin Mas Dewo sedang ke kamar mandi. Batin Tunjung kala itu. Ia pun rebahan di kamarnya sembari melambun memikirkan rumah tangganya. Beberapa lama kemudian, Kok Mas Dewo belum juga balik ke kamar ya? batin Tunjung. Dia mulai resah dan mencoba keluar dari kamarnya. Dia berjalan menuju ruang tamu dan benar, suaminya tengah duduk di sana. Lagi-lagi sedang membelai kerisnya. Tunjung yang kesal mencoba untuk menghela nafas panjang sambil berjalan kembali menuju kamarnya. Namun selang beberapa langkah terdengar suara Dewo yang bernyanyi bergumam dengan nada khas Jawa. Di sini tentunya Tunjung merasa semakin jengah, namun dia mencoba untuk tidak memperdulikannya. Dia berjalan lagi menuju kamarnya, namun seketika langkahnya terhenti ketika ada suara yang menyambut nyanyian si Dewo. Suara perempuan seakan mengajak berbincang dengan Dewo. Tunjung yang sempat berhenti di ambang pintu akhirnya tetap memutuskan untuk masuk ke kamarnya lagi. Dia kira suara perempuan itu adalah Asri, adik iparnya. Tunjung pun kembali ke ranjang, merebahkan dirinya dengan penuh kejengahan. Sejujurnya, ia mulai khawatir dengan suaminya yang sepertinya mulai kebablasan. Tapi tiba-tiba lamunannya terhenti. Dewo suaminya tertawa terbahak-bahak di ruang tamu. Di sini, Asri adiknya juga sampai terbangun. Tunjung dan Asri pun keluar kamar dalam waktu yang bersamaan untuk memeriksa apa yang dilakukan Dewo. Asri dan Tunjung berjalan beriringan sambil berpegangan. Mereka seakan tahu akan terjadi hal yang tidak beres. Dan benar saja, sesampainya mereka di ruang tamu, mereka melihat Dewo tengah berdiri bertelanjang dada menghadap cermin kuno yang terpajang di ruang tamu itu. Dengan sampur kuning yang mengalung di lehernya, dengan luwes, si Dewo menari melenggak-lenggok bak penari wanita. Asri yang melihat itu dengan terbata langsung berkata, Mas Dewo! Namun ia tetap asik menari-nari di depan cermin dengan gerakan yang semakin cepat. Mas Dewo! Panggil Asri kembali. Dewo pun berhenti menari dan menoleh ke arah Tunjung dan Asri. Keluar suara tawa perempuan dari mulut Dewo. Tunjung dan Asri yang ketakutan langsung segera masuk ke kamar. Kali ini mereka berdua berada di kamar Tunjung. Mereka meringkuk, bersembunyi di balik selimut. Sementara suara perempuan tertawa yang keluar dari mulut Dewo masih terus terdengar. Tidak selang beberapa lama, ketika suara tertawa itu berhenti, sosok di ruang tamu yang diduga merasuki tubuh Dewo itu berbicara dengan suara wanita. Aku lencir kemuning dan Dewo, seperti Mimi dan Mintuno. Di sini, Asri dan Tunjung semakin ketakutan bersembunyi di balik selimut. Sebagai informasi, Mimi dan Mintuno adalah makhluk laut belangkas. Mimi untuk si jantan dan Mintuno untuk si betina. Mimi dan Mintuno selalu bersama hingga kehidupannya selalu dijadikan ibarat bagi masyarakat Jawa untuk soal kesetiaan. Setelah berbicara seperti itu, sosok yang merasuki itu berteriak.
Dan suasana kembali hening. Mereka yang sebenarnya sadar, mungkin di ruang tamu Dewa sudah tidak dirasuki, memutuskan untuk tidak memeriksanya. Mereka masih ketakutan, bahkan Tunjung kini teriak menangis. Asri juga tidak berani keluar dari kamar kakaknya itu. Dia meringkuk di ranjang bersama Tunjung. Hingga subuh hari, barulah mereka keluar, memeriksa Dewo di ruang tamu. Dan terlihat Dewo tengah tertidur di kursi dengan masih bertelanjang dada. Singkat cerita, ketika matahari sudah terbit, Dewo yang habis mandi tampak biasa saja, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Asri dan Tunjung yang tengah di dapur menyiapkan sarapan pun hanya saling menatap. Dewo pun berangkat bekerja tanpa sarapan. Asri dan Tunjung di rumah mulai berbincang tentang kejadian semalam. Rasa aneh, jijik, takut membaur di pembicaraan mereka berdua. Ini sudah kelewatan, kata mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Asri pun berpamitan kepada kakak iparnya untuk berangkat di pasar. Tinggallah Tunjung di rumah seorang diri. Dia mulai bersih-bersih rumah, sembari pikirannya selalu tertuju kepada Dewo suaminya. mau sampai kapan seperti ini? Tibalah dia saat menyapu ruang tamu. Tunjung menemukan helaian-helaian rambut putih yang cukup banyak di lantai. Tepatnya di bawah cermin kuno. Ukurannya cukup panjang, lebih dari 1 meter. Dengan agak takut, dia mengambil rambut itu dan dimasukkannya ke dalam plastik. Apa aku bakar saja ya rambut ini? Batin Tunjung kesal dalam hatinya. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Asri, adik iparnya, terlihat pulang ke rumah. Buru-buru, Tunjung memperlihatkan apa yang ia temukan tadi. Asri bergidik ngeri melihat helaian rambut itu. Dibakar saja, Mbak, kata Asri yang ternyata sepemikiran dengan kakak iparnya itu. Mumpung Mas Dewo belum pulang, kata Asri lagi. Bergegas, mereka menuju ruang belakang. Dilemparkanlah helaian rambut itu dengan bungkusannya ke dalam pawon atau tungku perapian. Bersamaan dengan azan maghrib yang mulai berkumandang, tiba-tiba terdengar suara. Arahnya dari arah depan. Asri buru-buru memeriksanya. Dia melihat sekeliling ruang tamu. Dan ternyata cermin tua yang menempel di dinding itu jatuh dan katanya pecah. Ia buru-buru memanggil kakak iparnya untuk melihat itu. Sesampainya di ruang tamu, mereka hanya terdiam saling memandang. Pertanda apa ini? Batin mereka. Dan beberapa saat kemudian, Dewo pulang ke rumah. Dia sempat melirik ke arah kaca yang pecah itu, namun tidak memberikan tanggapan apa-apa. Mukanya tampak lesu. Singkat cerita, setelah makan malam, mereka semua masuk ke kamar masing-masing. Dewo tampak dingin, tidak berbicara sedikit pun kepada Tunjung. Kembali lagi, dia mengeluarkan keris itu dan mengelus-ngelusnya. Tunjung kesal sekali dan memutuskan untuk keluar kamar dan menyalakan televisi. Beberapa saat kemudian, Asri yang bosan di kamar menyusul kakak iparnya di ruang TV. Itu kakakmu mainan keris melulu, gerutu Tunjung kepada adik iparnya itu. Tidak terasa malam semakin larut. Tunjung enggan masuk ke kamar karena masih kesal dengan suaminya. Sementara Asri yang sudah mulai mengantuk pun memutuskan untuk meninggalkan kakak iparnya dan masuk ke kamarnya.
Tunjung mulai mengganti-ganti saluran TV yang sepertinya sudah berakhir. Lalu karena tidak menemukan apapun, dia pun mematikan televisinya. Tunjung masih tetap duduk di depan TV. Dia masih enggan masuk ke kamarnya. Makin hari suaminya semakin keterlaluan, batinnya. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara Dewo. Nafasnya seperti terengah-engah di dalam kamarnya. Tunjung hanya duduk mencermati suara itu yang jelas dan memecah keheningan. Apalagi pintu kamarnya memang jarang ditutup, hanya tirai yang menghalanginya. Suara itu tentu terdengar sangat jelas. Tunjung yang penasaran namun takut langsung menuju kamar adik iparnya. Dia membangunkan Asri. Itu Mas Dewo kenapa ya? Kata Tunjung dengan berbisik. Mereka pun keluar dan mengendap-endap mendekati kamar itu. Terdengar jelas suara nafas Dewo yang terengah-engah. Dan dibukalah tirai di pintu kamar itu oleh mereka. Seketika mereka berdua berteriak ketika melihat sosok wanita itu lagi berdiri di antara dua kaki Dewo yang sedang telanjang dan bermasturbasi di depan sosok setan laknat itu. Ternyata suara nafasnya yang terengah-engah terjadi karena hal itu. Melihat apa yang terjadi dengan kakaknya, tentu Asri langsung memalingkan wajahnya, sementara Tunjung bersimpu dan menangis. Sosok itu pun hilang, terbang menembus langit-langit. Jahat kamu Mas, apa yang kamu lakukan? Kata Tunjung yang menangis. Sebagai istri tentu perasaan Tunjung campur aduk kala itu. Antara malu, takut tentunya, dan kecewa bercampur menjadi satu. Dewo yang menyadari itu pun seketika bangkit dan memakai kembali pakaiannya. Dia gugup dan gagap, tidak mampu berkata atau menjelaskan apa yang telah dilakukannya barusan. Ketika Dewa mencoba mendekati, Tunjung langsung pergi menuju kamar adik iparnya yang masih syok dan ketakutan. Namun dengan tegar, Asri memeluk kakak iparnya sembari meminta maaf. Maafkan Mas Dewo ya Mbak, Kata Asri. Tunjung hanya diam saja, tentu. Ia sangat kecewa dengan suaminya. Sejak kejadian itu, Tunjung dan Dewo mulai pisah ranjang. Asri di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyalahkan Tamrin, teman kakaknya yang sedikit banyak mempunyai pengaruh. Dibawanya keris selencir kemuning itu di rumah ini. Selang hari keadaan tidak berubah. Dewo tetap saja bercengkrama aneh dengan keris itu. Sementara Tunjung, kakak iparnya, terlihat mati rasa. Mau pulang ke rumah orang tuanya, tapi dia khawatir masalah ini akan semakin melebar. Yang jelas, dalam hati kecilnya, dia masih ingin rumah tangganya diperbaiki, meski terlihat mustahil kala itu. Sementara di tempat lain, Asri semakin gerah dengan ulah kakaknya. aku harus bertindak. Kata Asri yang tengah duduk di depan meja toko sembakonya di pasar. Asri menitipkan tokonya ke salah satu pegawainya. Ia pergi membawa canting minyak tanah ukuran 1,5 liter. Ternyata Asri pergi ke terminal tempat Tamrin, teman kakaknya itu, bekerja sebagai timer angkutan umum. Di terminal, Asri tampak mengamati sekitarnya dan terlihat Tamrin yang sedang berdiri bertolak pinggang di tengah terminal. Dari belakang Asri menghampirinya dan tanpa basa-basi dihantamkannya canting besi itu ke kepala Tamrin. Ia yang tidak siap langsung tersungkur ke tanah dan meringis kesakitan. Katanya kamu orang kebal. Kembali lagi, Asri mengarahkan canting besi itu ke kepala Tamrin.
Kurang ajar kamu. Kakakku jadi gila. Pasti gara-gara kamu. Tamrin yang mengetahui itu adalah adik Dewo hanya menangis saja. Untuk informasi, di daerahnya Asri memang terkenal agak tomboy sejak SMA dan kerap terlibat dengan keributan. Teman-temannya juga kebanyakan laki-laki. Orang-orang yang melihat pun juga seperti tidak mau ikut campur setelah mengetahui kalau itu adalah adik Dewo. Dan Dewo memang cukup disegani di daerahnya. Setelah melampiaskan emosinya, Asri pun kembali pulang ke tokonya. Singkat cerita, malam harinya Tamrin datang ke rumah Dewo. Ditemani 2 orang kawannya. Terlihat luka yang sudah ditutupi di ubun-ubunnya. Sepertinya itu luka yang disebabkan oleh serangan Asri tadi siang. Tunjung yang membukakan pintu langsung menatap Tamrin dengan sinis. Mau apa kamu kemari? Kata Tunjung dengan nada sinis. Mau ketemu Mas Dewo, Mbak. Jawab Tamrin dengan lembut. Tunjung pun kembali masuk tanpa memberitahu suaminya. Tapi nampaknya Dewo tahu kedatangan Tamrin. Dia segera menemuinya di ruang tamu. Ada apa, Min? Tanya Dewo. Di sini, Tamrin mulai menjelaskan apa yang terjadi, termasuk kejadian penyerangan Asri tadi siang. Dewo pun mempertemukan keduanya. Di sini, justru Asri yang mendominasi. Emosinya meledak-ledak. Dia mulai menjelaskan kelakuan Dewo akhir-akhir ini, termasuk dengan keris yang didapatkannya setelah berkawan dengan Tamrin. Sambil menangis, Asri juga menjelaskan rumah tangga kakaknya yang akan hancur sejak adanya keris itu. Keris itu bagus loh, Mbak, untuk kesuburan. Potong Tamrin di sela pembicaraan itu. Mendengar itu, Asri langsung emosi dan menyiramkan kopi di gelas yang ada di depan kakaknya ke wajah Tamrin. Bagus matamu buta. Sembari Asri menanyakan buktinya, apakah kakaknya sudah mulai hamil atau diberi keturunan. Namun beberapa saat kemudian, Tunjung datang meredakan suasana. Dewo di sini tampak terdiam. Sepertinya dia sadar akan kesalahannya itu. Dalam pembicaraan tadi, Asri meminta keris itu agar dibawa Tamrin atau dibuang saja. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadi dan Tamrin pun pulang. Namun sejak pertemuan itu, Dewo kini mulai berubah. Dia tidak lagi menyuruh kerisnya, walau dia tidak mencoba untuk membuangnya ataupun memberikannya kepada Tamrin. Dewo mulai mencoba memperbaiki hubungannya dengan Tunjung, istrinya. Di sini, Asri yang melihat itu tentu merasa lega. Ternyata, kearogannya bisa merubah kakaknya kembali seperti dulu. Yang jelas, semua itu ia lakukan semata-mata karena dia sayang dan peduli dengan kakaknya. Tapi tanpa mereka semua tahu, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Karena berubahnya Dewo berubah menjadi sebuah petaka baru. Sejak perubahannya,